Sobat Garuda Militer, kapal destroyer atau kapal perusak memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal fregat karena persenjataannya yang lebih lengkap dan canggih. Kapal destroyer ini mampu menghadapi berbagai ancaman, seperti kapal selam, pesawat, dan serangan rudal. Tidak heran jika kapal destroyer dirancang khusus untuk pertempuran, berbeda dengan kapal fregat yang lebih sering digunakan untuk patroli di samudra. Minat Indonesia terhadap kapal perang destroyer sering muncul dalam berita, terutama setelah pernyataan Menhan Prabowo Subianto pada akhir Januari tahun 2024 lalu. Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia mungkin akan membangun kapal destroyer setelah menyelesaikan modernisasi 41 kapal perang yang ada. Menurutnya, kapal destroyer ini harus memiliki kemampuan siluman untuk bergerak tanpa terdeteksi. Nah, Sobat Garuda Militer, baru-baru ini, China menawarkan kapal destroyer tipe 052D kepada Indonesia dengan harga diskon, dengan syarat Indonesia juga harus membeli kapal selam S-26T. Tawaran ini datang langsung dari pihak China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Sebelumnya, pada Juni tahun 2024 lalu, perwakilan pihak CSSC telah menemui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI Angkatan Laut untuk menawarkan kapal selam tersebut. Penawaran ini dianggap sebagai cara China untuk mendorong Indonesia membeli kapal selam mereka. Menurut laporan Janes, pihak CSSC mengadakan pertemuan kedua dengan pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 2024 untuk membahas tawaran tersebut. Selain itu, ada rumor bahwa Indonesia memang tertarik dengan kapal destroyer buatan China ini. Pada akhir tahun 2023 lalu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sempat tampil di depan publik dengan model 052DE, versi impor dari kapal destroyer tipe 052D, yang memiliki sistem peluncuran vertikal untuk rudal jelajah serangan darat. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal destroyer tipe 052D diklaim mampu menghancurkan negara dengan skala militer kecil, dan menetapkan zona larangan terbang di wilayah laut tertentu, mengingat banyak negara di Asia Tenggara tidak memiliki angkatan udara yang memadai. Namun, keputusan untuk membeli kapal perang destroyer dari China tidak hanya didasarkan pada faktor teknis dan harga. Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek diplomatik dan strategis, termasuk hubungan dengan negara-negara lain, dan dampak jangka panjang dari ketergantungan pada teknologi militer China. Selain itu, ada pertimbangan mengenai kemampuan Indonesia untuk mengoperasikan dan merawat kapal perang canggih ini, termasuk kebutuhan pelatihan bagi awak kapal dan infrastruktur pendukung. Nah, Sobat Garuda Militer, jika Indonesia memutuskan untuk menerima tawaran ini, akan ada banyak langkah yang perlu diambil untuk memastikan integrasi yang sukses dari kapal tipe 052D ke dalam armada TNI Angkatan Laut. Ini termasuk pelatihan intensif bagi personel, pengembangan doktrin operasi yang sesuai, dan peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pemeliharaan. Di sisi lain, tawaran China ini bisa menjadi peluang bagi industri pertahanan Indonesia untuk belajar dan mengembangkan kemampuan teknologi maritim yang lebih canggih. Kolaborasi dengan perusahaan seperti CSSC dapat membuka jalan bagi transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik. Nah, Sobat Garuda Militer, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus menerima tawaran kapal destroyer dari China ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update berita militer terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.